Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan ke-6 dengan materi klasifikasi ajaran Islam. Yang pertama yakni akidah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari ruang lingkup ajaran Islam. Nah, ruang lingkup ajaran Islam itu ada 3. Akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, jika kita pahami sebagai rangkaian dari yang 3 tadi, itu terletak pada akar. Ketika kita ibaratkan pada sebuah pohon. Jika kita ibaratkan pada sebuah rumah, dia terletak pada pondasi. Tanpanya, yang lain tidak ada artinya. Kemudian syariah itu diibaratkan dengan dahan, ranting, batang, cabangnya banyak sekali. Sedangkan akhlak itu buahnya. Hasil dari pelaksanaan syariah yang dilandaskan dengan akidah. Nah, hari ini kita akan bahas akidah. Secara bahasa, akidah itu berarti simpul, ikatan, tali, sangkutan, perjanjian yang kokoh. Kenapa akidah dinamakan simpul, ikatan, tali, sangkutan atau perjanjian yang kokoh? Karena ia mengikat dan menjadi sangkutan tempat bergantung bagi segala sesuatu. Ikatan akidah merupakan ikatan rohani yang kukuh dan abstrak antara pencipta dan makhluk ciptaannya. Keyakinannya tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Nah, ini menarik ya. Makanya kalau diistilahkan tali, akidah itu tali yang diikat dengan simpul mati. Jika dia diputus, itu tidak bisa diurak lagi. Diputus ya murtad, keluar dari akidah tersebut. Secara istilah, beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati ya, itu dasarnya. Mendatangkan ketentraman jiwa, menjadikan keyakinan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan. Dalam pengertian teknis, akidah berarti iman atau keyakinan. Nah, keyakinan yang benar di sini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Sini ada tingkatan akidah ya. Taklid, ini keyakinan didasarkan atas pendapat orang yang diikutinya, nggak ada dipikirkan lagi, ikut-ikutan aja. Yakin, ini sudah sampai pada tahap bahwa keimanan di sini berdasarkan atas bukti dan dalil yang jelas. Namun di sini belum sampai menemukan hubungan yang kuat antara objek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya, sehingga memungkinkan orang terkecoh oleh sanggahan dalil-dalil lain yang lebih rasional dan lebih mendalam. Ketiga, ainul yakin, keyakinan yang didasarkan atas dalil-dalil rasional ilmiah dan mendalam sehingga mampu membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi yang rasional terhadap sanggahan-sanggahan yang datang, sehingga tidak mungkin terkecoh oleh argumentasi lain yang dihadapkan padanya. Nah, yang terakhir, ini puncak keyakinan batin yang paling tinggi, yaitu melihat adanya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan tidak ada satupun dunia ini selain kekuasaan dan kebesarannya. Mana yang paling tinggi? Yang paling bawah. Artinya bisa jadi yang paling bawah ini dalil rasionalnya udah nggak ada lagi, tetapi dia yakin. Nah, menariknya di sini mungkin bisa kita contohkan begini. Ketika Anda datang ke suatu tempat dengan hanya mendengar, ini beda ya. Karena aku yakin itu sudah berdasarkan pengalaman. Contoh misalnya Anda datang ke Anda pernah mendengar suatu kota yang indah, misalnya Bukit Tinggi. Mendengar ada foto-fotonya dan lain sebagainya.
Ini udah meningkat nih kan, sudah punya fotonya, sudah tahu mapnya di mana. Kemudian meningkat lagi bahwa Anda sudah punya data-data akurat tentang bahwa Bukit Tinggi itu udah benar-benar ada. Yang terakhir, Anda datang ke sana. Nah, Anda datang ke sana, menikmati udara di sana, nginap di sana agak seminggu, 2 minggu, pulang ke daerah Anda. Nah, ternyata ketika di peta dunia hilang kota Bukit Tinggi, tidak ada, atau foto-foto yang Anda punya juga hilang, kira-kira keyakinan Anda hilang nggak bahwa Bukit Tinggi itu pernah ada? Enggak kan? Nah, makanya tingkat pengalaman itu jauh lebih tinggi daripada tingkat rasional dan lain sebagainya. Di keyakinan kalau sudah benar-benar meyakini, apapun dalilnya, apapun seandainya hilang pun dari dalil rasional, Anda akan tetap yakin bahwa itu ada. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas ruang lingkup akidah. Yang pertama adalah uluhiyah, nubuwah, dan ruhaniyah. Uluhiyah ini masalah ilahiyat ya, ketuhanan yang berhubungan dengan Tuhan, membahas tentang zat Tuhan, sifat dan nama-nama Allah. Mungkin Anda pernah masih hafal ya sifat ya Allah yang 20, yang mustahil gitu ya. Kemudian Asmaul Husna 99. Nubuwah membahas masalah kenabian, mencakup sifat rasul, tugas rasul. Sedangkan ruhaniyah adalah keyakinan pada makhluk gaib, yaitu makhluk-makhluk yang hanya terdiri atas ruh yang tidak mempunyai tubuh, seperti malaikat, jin, iblis dan lain sebagainya. Sedangkan samiyat adalah hal-hal yang berhubungan dengan alam barzah. Ini samiyat itu artinya mendengar ya. Jadi kita mendapatkannya pengetahuan ini hanya dari Al-Quran, Sunnah yang memang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya. Hal-hal yang berhubungan dengan alam barzah, alam kubur, alam akhirat, siksa kubur, nikmat kubur, hari kebangkitan, alam mahsyar, mizan, surga, neraka dan lain sebagainya. Ini semua tidak dapat dibuktikan secara empiris tetapi wajib diimani sebagian diceritakan dalam Al-Quran hadis. Nah, sini dipahami ya bahwa iman itu terletak di hati. Di akal itu membantu menguatkan iman, tapi yang iman di hati. Oke, kita lanjut. Fungsi dan peranan akidah menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir, memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa, dan memberi pedoman hidup yang pasti. Nah, ini tentu punya pengaruh nggak akidah dalam kehidupan? Jelas, menjauhkan manusia dari pandangan sempit dan picik ya, karena dia percaya, meyakini bahwa Allah Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Menambah kepercayaan dan harga diri, iya. Menumbuhkan sifat rendah hati, husu, karena dia tahu dia hanya makhluk ya, yang tidak memiliki apa-apa. Menciptakan sikap hidup dan damai dan ikhlas, membentuk pendirian teguh, sabar dan optimisme, menanam sikap kesatria, semangat berani dan tidak gentar, menghilangkan sifat murung dan putus asa, membentuk manusia menjadi patuh, taat dan disiplin menjalankan peraturan ilahi. Kita lanjut. Bukti-bukti wujud Tuhan. Nah, ini kita udah bahas tentang bukti-bukti wujud Tuhan. Ada berapa argumen? Ontologi, kosmologi, moral, desain, dan pengalaman tentang Tuhan. Argumen yang pertama adalah argumen ontologi. Yang dimaksud dengan ontologi adalah perhatian terhadap wujud yang ada. Nah, wujud yang ada ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah wajibul wujud, wujud yang bersifat mutlak. Yang kedua adalah mumkinul wujud atau wujud yang bersifat relatif. Nah, Allah itu keberadaannya berada pada wajibul wujud, wujud yang bersifat mutlak. Hanya satu. Keberadaannya tidak bergantung pada yang lainnya dan tidak diikat oleh ruang dan waktu. Keberadaan Allah menjadi penyebab bagi adanya yang lain, namun ia tidak disebabkan oleh yang lain. Nah, ini. Jadi keberadaan Allah pada argumen ontologi ini berada pada wajibul wujud, keniscayaan akan adanya Allah. Sedangkan wujud yang bersifat relatif atau mungkinul wujud, keberadaannya tergantung kepada yang lain. Keberadaannya tidak bersifat kekal. Tidak mungkin Tuhan bergantung kepada yang lain dan tidak mungkin Tuhan tidak kekal. Karena kalau seandainya Tuhan bersifat tidak kekal, otomatis ada yang lain selain Tuhan. Berarti Tuhan tidak jadi satu, bisa ada beberapa Tuhan.
Nah, kemudian kalau Tuhan bergantung kepada yang lain, berarti ada Tuhan yang lain yang melahirkan Tuhan yang ini gitu. Nah, ini jadi apa namanya, sebenarnya logika kebertuhanan orang Islam itu adalah logika yang paling masuk akal. Setiap orang dapat mempercayai paling tidak dalam pemahaman keberadaan sesuatu yang tidak ada yang bisa dipahami lebih besar, lebih sempurna daripadanya, yakni Tuhan. Sehingga Tuhan harus ada karena dia adalah wujud yang pasti. Pasti ada. Argumen kosmologi ya, ini adalah argumen sebab akibat atau ketergantungan. Berasal dari dua orang filosof Yunani, yaitu Plato dan Aristoteles. Segala sesuatu di dunia bersifat bergantung. Seandainya seseorang melanjutkan rangkaian kebergantungan dan sebab akibat ke belakang, sejauh mungkin kita masih tetap merupakan rangkaian kebergantungan yang tak terhingga. Makanya kita membutuhkan sesuatu yang tidak bergantung kepada apapun sebagai Tuhan. Untuk mencapai saat-saat sekarang dan agar tidak kita ada hari ini, harus ada wujud yang pasti yang tidak bergantung kepada apapun. Karena kalau sesuatu yang menciptakan kita itu masih bergantung kepada sesuatu, berarti dia diciptakan lagi dan tidak terhingga jadinya rangkaian ya. Tidak terputus-putus jadinya. Lanjut. Argumen moral ini Immanuel Kant ya, argumen moral tentang keberadaan Tuhan itu pasti. Dalam diri setiap manusia ada setiap timbangan disebut kata hati. Nah, Arifin aja mengatakan God's food ya. Yang tidak pernah bohong, selalu mengingatkan bahwa kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Katakan, di dalam alam semesta tidak ditemukan timbangan kebenaran moral untuk menanamkan kewajiban tersebut. Sehingga kebenaran moral itu berasal dari yang maha baik yang diyakininya sebagai Tuhan. Jadi moralitas pasti mensyaratkan keberadaan Tuhan yang merupakan sumber objektif bagi perintah-perintah moral dan etika. Karena nggak bisa gitu, dibutuhkan yang maha baik yang diyakininya sebagai Tuhan, karena nggak ada yang keadilan di muka bumi ini, dan memiliki kekuasaan untuk menegakkan perintah tersebut melalui tindakan pemberian pahala dan hukuman sehingga memungkinkan keadilan pada akhirnya akan menang. Makanya Tuhan itu dari segi argumen moral adalah pasti harus ada. Ya kan? Pasti harus ada. Karena siapa yang memberi perintah-perintah moral dan etika? Siapa yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan perintah tersebut? Itu hanya Allah ya. Hanya Tuhan yang mampu melakukan sesuatu yang maha baik yang di atasnya. Ya, kita lanjut. Argumen desain ini menarik lagi. Argumen desain ini menyatakan bahwa tatanan yang rumit, konsistensi dan desain yang teratur, yang teramati di dalam alam semesta harus dikaitkan kepada sesuatu kekuatan yang maha tinggi, maha kuat, maha cerdas dan memiliki tujuan. Bukan sekedar kebetulan, hal alamiah, seleksi alam, evolusi, atau kekuatan dunia lainnya. Nah, menarik kan? Kalau kita lihat contoh saja argumen tentang hujan ya. Desain hujan saja ini, kalau makanya ada salah satu beberapa tokoh fisika ini ya mengkaji ini, ketika alam dikaji lebih dalam termasuk kita, itu sangat rumit desainnya, itu akan menemukan bahwa pasti ada seseorang atau yang pencipta yang lebih tinggi yang tidak ada tandingannya ya, mendesain ini karena desainnya sangat rumit. Desainnya manusia sangat rumit. Contoh mata saja, bagaimana bisa melihat berbagai warna ya kan, warna yang rumit, otak ya bagaimana bisa menyimpan ingatan-ingatan, itu kan sesuatu yang rumit, yang membutuhkan pencipta yang membuat, yang tidak pasti maha kuat, maha cerdas dan memiliki tujuan. Rumit sekali ya, rangkaian-rangkaian otak, rangkaian alam, hujan, laut, bumi dan lain sebagainya. Pengalaman tentang Tuhan ini terakhir nih. Argumen ini mengatakan kepercayaan pada Tuhan tidak memerlukan bukti apapun yang didasari atas nalar. Pengalaman pribadi adalah bentuk valid pengetahuan atau epistemologi. Setiap orang sadar atau tidak menggunakan pengalaman pribadi sebagai sumber pengetahuan. Nah, jadi metode rasional tidak dapat membuktikan tentang keberadaan Tuhan tanpa menimbulkan keraguan dan dapat memasuk. Karena gini, setiap argumen rasional itu pasti nanti ada keraguan-keraguan. Tapi ketika sudah mengalami, nah itu lebih mengalami pengalaman tentang ketuhanan ya. Ketuhanan ini
itu hati yang merasakan. Makanya ketika Ananda membaca sejarah, kok bisa ya Bilal bin Rabah sekuat itu gitu ya, kok bisa para sahabat setangguh itu dalam beriman, tidak takut kehabisan harta, tidak takut kehilangan nyawa, karena memang itu pengalaman tentang kebertuhanan mereka. Makanya orang-orang kafir dan kaum musyrikin pada masa itu marahnya ke Rasulullah itu melihat betapa orang-orang beriman ini tidak takut apapun ya, meski diancam dan lain sebagainya. Oke, kita lihat ini penggunaan kata Tuhan dalam Al-Quran. Ini ada berapa macam kata Tuhan ya, menunjukkan kepada pengertian Tuhan. Tapi yang paling ininya ada dua, Rob dan Ilah. Ya, Rob dan Ilah. Rob ini mengandung makna mendidik dan memelihara. Makanya ada istilahnya itu tarbiyah gitu ya. Murabi yang diartikan sebagai pendidik, tarbiyah itu bahkan salah satu fakultas di IN ya namanya tarbiyah. Maka Allah sebagai Tuhan tidak hanya mencipta tapi juga mendidik dan memelihara ciptaannya. Kata ilah dalam bahasa Arab menunjuk pada sesuatu yang disembah atau dipuja oleh manusia dalam hidupnya. Jadi secara uraian Al-Quran tentang bukti keesaan Tuhan dibagi dalam 3 bagian. Menjelaskan tentang wujud yang tampak fenomena alam semesta tadi, menjelaskan rasa yang terdapat dalam jiwa manusia, menjelaskan dengan dalil-dalil logika. Jadi makanya Tuhan yang paling masuk akal itu adalah cara kebertuhanannya orang-orang Islam ya. Nanti kita bahas lagi lebih dalam. Oke, ini agak panjang sedikit ya Nanda ya, karena memang kita membahas 2 materi, akidah dan tauhid. Nah, kita masuk ke tauhid. Tauhid itu berasal dari wahada, yuwahidu, yuwahidu, tauhidan. Nah, hanya hafadas itu dua h ya. Wahada, yuwahidu, tauhidan. Maksudnya membersihkan keyakinan tentang adanya Tuhan selain Allah, adanya kekuasaan dan dapat menandingi. Jadi tadi kan kita bahas keyakinan ya, ini keberimanan yang benar itu, keyakinan yang benar itu tauhid tadi. Makanya berpangkal dari sebuah pengakuan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah tersebut dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita bahas ini sedikit ya. Kata la itu tiada berfungsi pengingkaran. Nah, pada masa jahiliyah atau pada masa dakwah Rasul itu kan ada istilah yang dikenal musyrik dan kufur ya, orang kafir dan orang musyrik. Nah, orang musyrik ini dia beriman kepada Allah tapi di samping Allah ada Tuhan yang lain gitu ya, ada Tuhan yang lain. Makanya di sini ditegaskan satu-satunya Tuhan itu Allah. Atau dia memang beriman kepada yang lain, tidak beriman kepada Allah. Tapi kaum musyrikin itu pada masa awal Rasulullah berdakwah sampai seterusnya itu bukan mereka tidak beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah. Karena makanya di dalam sejarah itu diceritakan bahwa masa itu orang punya patung itu dianggap sebagai perantara Allah gitu. Nah, karena kadang-kadang patung ini sulit dibawa karena berat, nanti di sepanjang jalan mereka menuhankan yang lain lagi, kurma yang akan mereka makan, batu yang mereka jadikan tungku api ya, kemudian yang paling baik itu mereka sembah pasir, itu bisa jadi Tuhan bagi mereka. Tapi bukan berarti mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah tapi samping Allah ada Tuhan yang lain. Makanya di sini nih penegasannya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kata ilah Tuhan yang berfungsi sebagai yang diingkari atau dinafikan. Kata ilah selain adalah adat istisna atau alat pengecualian. Sedangkan kata Allah adalah yang dikecualikan. Makanya satu-satu. Jadi mananya satu-satunya Tuhan adalah Allah. Ini menarik nih contohnya misalnya Nanda semua di dalam kelas itu tidak ada orang kecuali si Rina misalnya. Ya kan? Berarti hanya satu-satunya Rina yang berada di kelas itu. Itu maknanya ya. Jadi kalau Nanda putus di la ilah itu tidak ada Tuhan. Makanya dia harus komplit itu. La ilaha illallah. Ini zikir yang paling afdol ya sayang ya. Jadi la ilaha illallah. Ini zikir yang paling afdol. Konsekuensinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada yang berhak dipuja selain Allah, tidak ada yang berhak ditakuti selain Allah, tidak ada tempat berlindung selain kepada Allah, tidak ada satu kekuasaan pun yang dapat mengalahkan, mengatasi kekuasaan Allah.
Ada lagi satu lafaz itu yang kita sering sebut di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau satu-satunya kami beribadah, menyembah, hanya satu-satunya Engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya satu-satunya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, iyyaka ini kan objek ini letaknya di awal, menunjukkan bahwa ini bagian pentingnya, hanya kepada Engkau. Kalau hanya na'buduka, kami menyembah Engkau. Masih mungkin ada masuk yang lain yang disembah. Iya, kami menyembah Engkau. Selain Engkau ada patung, ada pasir gitu kan. Tapi kalau sudah iyyaka na'budu, tidak ada yang lain. Contohnya gini ya. Aku mencintai Murina. Itu beda dengan hanya Engkau perempuan satu-satunya yang aku cinta. Ya, kalau lafaz hanya aku mencintai Murina, masih mungkin ada masuk Rika, Rini, Risa ya kan. Tapi kalau hanya satu-satunya Rina, Engkau perempuan yang aku cinta, nggak ada kemungkinan masuk perempuan yang lainnya yang selain Rina yang dia cinta. Itu contoh ya. Kemudian ada surah Al-Maidah 73, ini tentang ini nih. Nabi Isa yang dituhankan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Nih ya. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Illa ilahu wahid. Selain Tuhan yang esa. Wa illam yantahu amma yaquluna lamassannal ladina kafaru minhum azabun alim. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ini ya, bahwa pada Nabi Isa itu dituhankan gitu ya. Jadi innallaha salisu salasah. Allah salah satu dari yang tiga, itu dinyatakan sebagai orang yang kafir ya. Sungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Jadi Tuhan Allah, ada Tuhan Isa, ada Tuhan Maryam gitu ya. Tiga Tuhan. Ini kan enggak. Makanya logika kebertuhan di sini salah. Jadi kalau Tuhannya tiga berarti kekuasaan Tuhan terbatas ya. Yang satu lebih keren dari Tuhan yang lain. Nanti ada perdebatan antar Tuhan dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke pembagian tauhid. Ada uluhiyah, rububiyah, dan mulkiyah. Uluhiyah, ini nih la ilaha illallah tadi ya. Meyakini Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah. Uluhiyah. Kalau rububiyah, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang mencipta dan melihara alam semesta. Mulkiyah, meyakini Allah sebagai satu-satunya yang maha berkuasa. Tidak ada kekuasaan makhluk yang tidak terbatas ya, tapi kekuasaan Allah paling tinggi dan tidak terbatas. Makanya dikatakan sebagai Allah Maha Berkuasa. Kita lanjut. Alhamdulillah ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.